Ustaz, banyak ikhwan dan akhwat yang sudah ngaji, bahkan ada yang sudah lama ngaji, disibukkan dengan hal ganti presiden tahun 2019. Apakah ini indikasi berhasilnya dakwah salaf atau dakwah ikhwanul muslimin? Ini dakwah ikhwanul muslimin. Dakwah salafiyah tidak demikian. Dakwah salafiyah sibuk dengan ilmu dan amal. Dakwah salafiyah dakwah kemaslahatan, bukan masalah-masalah duniawiyah yang terlaknat. Dunia ini terlaknat, fana, terlaknat segala isinya, kecuali apa? Orang alim dan pelajar dan zikrullah dan yang semakna dengannya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, dunia ini terlaknat, terlaknat segala isinya, jauh dari rahmat Allah, kecuali pengajar orang alim. Yang kedua, talib pelajar. Yang ketiga, zikrullah, yakni dalam rangka ketaatan kepada Allah. Ada nggak di situ urusan ganti presiden? Urusan politik yang amat rendah dan kecil ini, yang hina, yang tidak mengenal yang hak dan yang batil, kecuali menang dan kalah saja. Dakwah salafiyah, dakwah yang agung, dakwah yang mulia, dakwah yang sangat besar, dakwah kemaslahatan bagi hidup dan kehidupan manusia dunia dan akhirat, bukan hal-hal yang seperti ini. Kecuali orang-orang hizbiyah, harakiyah, siyasiyah, yang menyibukkan diri dengan seperti ini. Ini orang-orang hizbiyah dengan fatwa-fatwanya. Dakwah salafiyah, dakwah kemaslahatan bagi umat manusia, dunia dan akhirat mereka. Bukan hal-hal yang rendah, hina seperti ini. Alangkah nistanya dakwah salafiyah seperti ini. Ini bukan dakwah salafiyah, ini dakwah hizbiyah. Dakwah salafiyah memberikan kemaslahatan bagi umat manusia, bukan hanya umat Islam, seluruh manusia. Itu dakwah salafiyah, dakwah yang sangat besar, dakwah para sahabat, yang orang bisa melihat Islam, inilah Islam. Antum mau batasi Islam dengan ganti presiden? Ini dakwah yang kecil, ini bukan dakwah, ini perebutan kekuasaan. Dakwah salafiyah, antum harus belajar dakwah salafiyah, dakwah Alkitab dan Sunnah ala fahmi salaf. Antum harus belajar bagaimana dakwah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sangat jauh dari kekuasaan. Umar bin Khattab, pemimpin besar, Khalifatul Rashid, yang dicintai oleh kaum muslimin, membuat gentar musuh-musuh Islam. Ketika akan wafat, dia mengatakan, alangkah baiknya kalau saya terbebas dari kekuasaan ini. Kita pernah baca hadisnya di majelis Sahih Bukhari. Dia merasa dia tidak mau jabatan ini.
Bahkan ketika Umar menunjuk 6 orang sebagai pengganti beliau Majelis Syura, Ali, Uthman, Ali, Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Awam, Talha bin Ubaidillah. Abdurrahman mengundurkan diri. Sebagian sahabat mengundurkan diri, menunjukkan bahwa manhaj mereka bukan perebutan kekuasaan. Manhaj mereka agung. Manhaj para sahabat yang menguasai dunia dengan hidayah dan cahaya Al-Quran. Ini dakwah salafiyah. Kita harus lebih banyak belajar tentang dakwah salafiyah ini. Bukan kehinaan-kehinaan yang seperti ini, kerendahan-kerendahan yang seperti ini, yang memang barang dagangannya kaum hizbiyah. Karena mereka tidak punya modal kecuali itu. Dan mereka memang asasnya itu. Tegaknya hizib mereka karena itu. Dan atas dasar itu. Tapi dakwah salafiyah, dakwah hidayah dan cahaya Al-Quran, rahmatan lil alamin. Dia memberikan kemaslahatan untuk manusia. Dia mengajak manusia menyembah kepada Rabbul Alamin. Tidak ada urusan politik-politik seperti ini yang sangat rendah dan hina. Dakwah salafiyah menyampaikan yang hak, yang batil, yang tauhid ini syirik, dan seterusnya. Dakwah yang sangat-sangat besar sekali. Dakwah para sahabat. Dakwah para sahabat. Yang orang-orang kufar saat itu tunduk dan melihat Islam. Karena para sahabat sebagai wakil-wakil Islam. Islam ada pada diri mereka. Kita tidak bisa menjadi wakil Islam kalau kita hanya ngurus-ngurus perurusan seperti tetek bengek seperti ini. Syekhul Imam Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahmatullahi alaihi pernah mengatakan, tidak patut kita bandingkan Islam. La yanbaghi an naqisa al-Islam. Tidak bisa kita bandingkan Islam. Islam besar, dan dakwah salafiyah itu dakwah Islam. Tidak bisa kita bandingkan Islam dengan apa yang ada pada kaum muslimin pada hari ini. Karena kaum muslimin pada hari ini telah mengerjakan perkara-perkara besar, yakni mengerjakan larangan Allah, meninggalkan perintah Allah. Seolah-olah kita hidup, ya, kalau seseorang itu hidup di salah satu biladul muslimin, di negeri kaum muslimin, seolah-olah dia berada di udara yang bukan islami. Kata Syekh, menunjukkan Syekh mengetahui wakil, realita, keadaan yang ada, penyimpangan dari kaum muslimin. Karena itu tidak bisa dibandingkan oleh Islam yang demikian besar, dan kita tidak bisa atau belum bisa menjadi wakil-wakil Islam yang dari kita orang bisa melihat Islam. Inilah Islam. Kalau urusan kita urusan yang kecil dan hina dan duniawiyah ini, perebutan kekuasaan, dan kita dijadikan pelajar dan ahli ilmu, dijadikan seperti yakni pelayan-pelayan orang-orang yang haus kekuasaan, maka
pelayan-pelayan ini kemudian mengeluarkan fatwa-fatwa. Demi kepentingan tanpa mereka sadar. Karena kerusakan yang parah pada manhaj dan akidah mereka. Lihat. Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, tarjumanul Quran, ahli tafsir Quran. Beliau menafsirkan Al-Quran, surat Al-Baqarah dan surat An-Nur di musim haji, diangkat oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum sebagai Amirul Hajj, dan dia berkhutbah. Kata tabi'in yang mendengar khutbah Ibnu Abbas itu, kalau sekiranya orang-orang Turki, orang-orang Dailam, orang-orang Romawi mendengar khutbah Ibnu Abbas, dia menafsirkan Al-Quran, surat Al-Baqarah, la aslamu, niscaya mereka akan masuk Islam. Karena yang disampaikan oleh Ibnu Abbas Islam. Apakah Ibnu Abbas berbicara politik? Tidak. Bicara Islam, Islam amat agung. Tidak berarti Islam tidak ada siasahnya, politiknya ada, tapi politik syariah. Sangat rendah sekali. Ikhwan akhwat disibukkan dengan hal-hal seperti itu. Habis waktunya, habis umurnya dengan perkara yang sia-sia, yang dipenuhi dengan harapan yang semu, janji-janji palsu, penuh kebohongan, haus dengan kekuasaan, lebih tamak dari musang di malam hari yang mencari ayam-ayam, lebih buas dari serigala yang dilepas di rombongan, di kumpulan kambing, haus kekuasaan. Sungguh mengenaskan kalau keadaan ikhwan dan akhwat sibuk dengan hal-hal seperti itu. Maka yang kita ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha.